أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita masih bisa mengayunkan tangan kita, kita masih bisa melangkahkan kaki kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari. Yang selanjutnya, salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaat beliaulah yang kita harapkan ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Kita cuma bisa ataupun kita cuma mengharap pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah fiqih muamalah. Perkenalkan, nama saya Marwan Aswari Dongoran dengan NIM 20 12 30 224, kelas PAI 3E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian ataupun UAS, ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah yang berjudul tentang wakaf. Yang pertama, di dalam wakaf ini kita ada beberapa langkah supaya menjadikan wakaf kita itu sah ataupun menjadikan wakaf kita itu sempurna ketika nantinya kita melaksanakan ataupun ketika berwakaf kepada orang. Yang pertama ada namanya pengertian ataupun apa sebenarnya maksud dari wakaf tersebut. Yang pertama ada namanya itu definisi wakaf. Kalau dia berbicara ataupun kalau kita berbicara tentang definisi, berarti kita harus memahami dulu apa sebenarnya wakaf itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya wakaf itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu wakafa. Kalau secara harfiahnya itu wakafa ini cukup ataupun kalau dalam makna umumnya yaitu menahan ataupun untuk yaitu wakaf dalam Islam itu berarti menahan harta benda untuk digunakan dalam kepentingan ibadah ataupun amal kebaikan. Harta wakaf tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat diwariskan secara bebas kepada orang lain. Dari sini kita bisa memahami bahwasannya wakaf itu yang dianjurkan di dalam agama Islam adalah kita mewakafkan sesuatu itu untuk jalan kebaikan, untuk kegunaan kebaikan pada jalan Allah. Kalau di sini dijelaskan tadi wakaf itu kita gunakan tentang kepentingan ibadah. Misalnya kita mewakafkan tanah, kita wakafkan untuk pembangunan tempat ibadah, masjid, contohnya seperti tempat pembelajaran Al-Quran, madrasah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, ketika wakaf itu sudah terjadi, ataupun ketika yang diwakafkan itu sudah ada,
ada tadi ketentuan dua hal. Yang pertama, ataupun larangan dua hal setelah itu terjadi. Yang pertama, wakaf tersebut tidak boleh diwariskan. Intinya kita mewariskan wakaf orang lain kepada orang lain, tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak boleh disewakan secara bebas. Misalnya, ketika seseorang itu mewakafkan tanah ataupun membangun sebuah bangunan, kemudian diwakafkan untuk pembelajaran Al-Quran, kemudian setelah itu bangunan itu kita sewakan kepada orang lain secara bebas, itu tidak boleh. Seperti itu. Yang kemudian ada namanya rukun wakaf. Berarti kalau rukun wakaf ini adalah ketentuan-ketentuan dalam wakaf tersebut apa saja. Yang pertama, rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama ada namanya wakif. Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Berarti seseorang yang berniat berwakaf itu namanya wakif. Yang kedua ada namanya mauquf. Mauquf itu adalah benda ataupun harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada namanya mauquf alaih, yaitu si penerima wakaf tersebut. Yang kemudian yang keempat ada namanya sirah. Sirah ini adalah akad ataupun ijab qabul wakaf tersebut. Maksudnya gini, inilah yang 4 inilah yang menjadikan wakaf kita nanti itu sah secara hukum syariatnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya jenis-jenis harta dan syaratnya. Jenis-jenis harta wakaf itu dan syarat-syaratnya. Yang pertama, jenis harta. Harta yang bisa diwakafkan meliputi tanah, kemudian bangunan, kemudian wakaf tunai, kemudian buku ataupun Al-Quran dan aset-aset produktif. Wakaf tunai diatur oleh Fatwa MUI tahun 2022. Berarti wakaf itu dapat kita pahami dari sini bahwasanya yang bisa diwakafkan itu adalah berupa tanah yang kita miliki, bangunan yang kita punya, ataupun uang ataupun harta yang kita miliki. Yang selanjutnya ada namanya syarat wakaf. Syarat wakaf ini meliputi yang pertama, yang saya sampaikan tadi, wakifnya itu harus berakal sehat. Yang mewakifkan itu harus yang berakal sehat. Pemikirannya masih bagus. Intinya akal dia sehat, itu intinya. Yang kemudian baligh ataupun dewasa pemikirannya itu. Kemudian ada namanya sukarela. Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan kepemilikannya, bersifat kekal dan dapat diambil manfaatnya. Maksudnya dari di sini, berarti ketika kita ingin mewakafkan sebuah harta, sebuah bangunan, kita harus menunjukkan bahwasanya memang bangunan itu ada. Jangan cuma kita ingin mewakafkan harta tersebut, tetapi bangunannya tidak ada. Cuma kita mau ngomongkan baik, saya ingin mewakafkan bangunan ini, saya gunakan untuk ini. Tetapi bangunannya tidak nampak. Oleh karena itu, ada dulu bangunannya, kemudian dilakukan tadi yaitu rukun wakaf tersebut. Dan selanjutnya itu ada namanya manajemen dan regulasi wakaf di Indonesia. Yaitu manajemen wakaf dilakukan ataupun diatur oleh nazir, yaitu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ataupun memanfaatkan harta wakif sesuai dengan niat si pewakif tadi. Misalnya kalau si pewakif berniat mewakafkan bangunannya, mewakafkan tanahnya adalah untuk pembangunan sarana pembelajaran Al-Quran, maka si nazir tadi harus menyampaikan bahwasanya ketika bangunan ini sudah ada ataupun bangunan ini digunakan untuk pemanfaatan pembelajaran sarana Al-Quran sesuai dengan niat si pewakif tadi. Yang kemudian regulasi wakaf. Regulasi wakaf di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kalau regulasi wakaf di Indonesia ini kita mengikut kepada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Yang selanjutnya
Ada namanya perbedaan wakaf, sodakoh, dan hibah. Perbedaan wakaf dan sodakoh dan hibah. Yang pertama, wakaf bersifat kekal. Seperti yang tadi, tanah, bangunan, ataupun aset gitu. Yang kemudian, kalau dia hibah adalah pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain secara sukarela. Hibah itu kalau dalam bahasa simpelnya itu berupa kita memberikan sesuatu seperti hadiah gitu, memberikan duit ataupun memberikan sebagian yang kita punya untuk orang lain. Kemudian kalau sedekah, pemberian harta secara sukarela untuk amal kebajikan. Nah, sebenarnya hampir sama. Sedekah itu kita memberikan duit, memberikan makanan ataupun memberi orang makan, misalnya orang-orang fakir, orang-orang miskin kita memberikan sumbangan, itu juga termasuk masuk dalam kategori sedekah. Jadi teman-teman semua, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasannya kita sebagai orang muslim ataupun sebagai orang yang beragama Islam, ketika kita memang ada ataupun ketika kita memiliki harta ataupun benda, bangunan yang kemudian itu tidak bisa lagi kita kemudian tidak kita manfaatkan, marilah kita sama-sama melapangkan dada kita. Kita gunakanlah bangunan tersebut untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan bangunan tersebut ataupun harta benda tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang nanti yang akan menjadi penolong kita untuk menjadi bekal kita menuju akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bekal yang paling baik itu adalah bukan harta yang kita timbun ataupun bukan harta kita yang banyak tetapi kita tidak pernah menginfakkannya kepada orang lain. Takwa bekal itu kata Allah adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mungkin dengan cara kita berwakaf, maka itulah nanti jalan kita yang akan menuju ataupun mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup materi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun, yaitu jalan-jalan ke rumah Salman, singgah sebentar di Taman Gajah. Materi sudah saya sampaikan, bolehlah Pak nilai A. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya ataupun penjelasan yang saya sampaikan tidak bertempat pada tempat layaknya, saya mohon maaf dan saya ucapkan ataupun saya mohon kepada Bapak selaku dosen pengampu kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, mohon diperbaiki. Sekian dan yang dapat saya sampaikan. Hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.